Hmm. Oke, baik semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Selalu rutin nih acara rutin kami, yaitu setiap hari Kamis kita selalu belajar mengenai manfaat dari Cocoa Flavanol. Baik, perkenalkan dulu, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa Bapak Ibu ya, nanti pembicara kami itu Dr. Winda akan menjelaskan materinya. Nah, materi malam hari ini adalah manfaat Flavanol untuk migrain ya. Nah, nanti Dokter Dina akan menjelaskan. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya segera di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ada yang ketinggalan nih ya. Di sini sudah ada teman-teman kita yang dari Jawa Barat, kemudian ada yang dari Toli-Toli juga ya, luar biasa. Salam untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat dan juga di Toli-Toli ya. Baik, kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo, Halo dok, oke saya izin untuk host dulu ya. Oke baik dokter, malam hari temanya adalah migrain ya dok ya. yep, Oke baik, Bapak Ibu selama dokternya menjelaskan, saya harapkan saya minta untuk mematikan kamera dan juga mikrofonnya demi kenyamanan bersama ya. Kalau begitu saya persilahkan Dokter Winda. thank you Diana. Selamat malam, semangat pagi teman-teman kota saya, teman-teman FHI. Sehat-sehat kan semuanya? Sehat-sehat lah ya. Ah, Hari ini saya mau bawain tentang Flavanol untuk migrain. Ini topiknya sama nih dengan hari Selasa kemarin. Kenapa bawain ini? Karena kayaknya lagi lumayan banyak juga ya kasus migrain ini ya. Kita juga di konsultasi juga lumayan banyak yang nanyain, dok kalau migrain gimana? Kalau migrain gimana? Kasih flavanolnya, konsumsi flavanolnya seperti apa? Nah makanya biar lebih semua juga bisa sama-sama tahu, jadi kita bahas aja sekalian hari ini. Yuk kita bahas ya, slide. Mungkin beberapa teman-teman lumayan familiar ya dengan migrain karena sebenarnya penyakit migrain ini lumayan banyak loh ya. Bahkan menurut hasil penelitian WHO aja, dari total manusia di bumi ini yang berusia 18 sampai 65 tahun, itu melaporkan pernah menderita sakit kepala. Dan sekitarnya 30% diantaranya itu adalah penderita migrain. Jadi migrain itu apa? Migrain itu adalah sebenarnya termasuk bagian dari sakit kepala juga. Dia sakit kepalanya tuh modelnya dia terasanya berdenyut dan biasanya terjadi pada satu sisi kepala saja. Jadi kalau kita ngomongin sakit kepala itu sebenarnya ada banyak teman-teman ya, walaupun sebenarnya sih mirip-mirip juga. Ya, penanganannya juga mirip-mirip sebenarnya gitu ya. Dan ini kita lagi bahas salah satunya yaitu tentang migreni atau biasa kita populer sebutnya dengan sakit kepala sebelah. Slide. Nah, migrain ini nanti ada dibagi-bagi lagi ya. Ada yang namanya aura ya. Kalau kita ngomongin migrain ada yang namanya aura. Aura itu adalah tanda-tanda yang mengawali sakit kepala migrain. Jadi dia biasanya munculnya tuh bisa dari sebelum sebelum mulai migrainnya sampai selama migrainnya. Ya, ini juga ya nanti akan membedakan jenis-jenis migrain. Jadi ada migrain tanpa aura, ada migrain dengan aura, tapi ada juga aura migrain tapi tanpa sakit kepala. Apa aja tuh maksudnya? Nah, migrain tanpa aura, jadi dia tuh sakit kepala migrain yang terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala terlebih dahulu, ya. Jadi biasanya memang migrain tanpa aura ini justru biasanya dialami sama orang-orang yang memang sudah punya sejarah migrain, seenggaknya sampai 5 kali, ya. Jadi yang sudah berpengalaman migrain itu sering mengalami migrain tanpa aura ini, gitu. Nah, kalau migrain dengan aura, itu tentunya berarti sebelum migrainnya muncul, itu ada auranya terlebih dahulu. Auranya itu bisa apa aja tanda-tandanya, ya. Bisa mungkin ada gangguan penglihatan, ya. Seperti ada masalah penglihatan, kayak ada lihat kilat-kilatan cahaya, atau bisa juga ngerasain kaku di leher, ataupun kesemutan pada anggota tubuh. Ini yang paling banyak jenis migrainnya. Makanya biasanya disebut juga dengan migrain klasik. Ini biasanya sepertiga dari pengidap migrain itu
memiliki migrain yang jenis ini, migrain dengan aura. Tapi ada juga yang mengalaminya cuman aura migrain aja, nggak sakit kepala. Ini nggak tahu ya apakah bisa dibilang lebih enak atau enggak gitu ya. Karena sebenarnya nggak enak-enak juga ya. Kan kayak apa sih kita kayak ngerasa badan kita tetap nggak enak gitu ya karena kita tetap ngerasain auranya ya, tetap ngerasain kilatan-kilatan cahaya, masalah penglihatan yang kita tetap ngerasain, tetap merasakan kaku pada leher, terus kesemutan pada anggota tubuh, tapi nggak sakit kepala. Slide. Nah, migrain itu juga nanti biasanya teman-teman yang mungkin agak berbeda, sedikit berbedanya dengan sakit kepala yang biasa. Kalau sakit kepala yang biasa tuh kita kayak berasanya ya sakit kepala langsung sakit aja gitu ya. Nah, migrain ini dia sebenarnya ada tahapannya. Bahkan teman-teman itu sebelum migrain itu tuh bisa teman-teman rasain gejalanya itu bahkan dari sehari sebelumnya. Ya, itu namanya prodrom. Prodrom itu kayak pre-nya gitu, pre-migrain gitu ya, pre-migrain. Jadi sebelum kita migrain, ada gejala-gejala dulu nih, ya, yang akan kita rasakan sebelum sudah mulai di fase migrainnya. Jadi prodrom ini bisa kita rasakan bahkan dari 1 hari sebelumnya. Yang kita rasakan apa? Mungkin kita ngerasa kayak badan seperti kurang nyaman ya, rasa pegal-pegal, terus perut juga nggak enak ya, terasa seperti lebih lelah, lebih cepat lelah. Itu adalah fase prodrom. Nanti habis itu beberapa saat sebelum mulai kita mengalami migrainnya, itu akan mengalami aura. Nah, aura ini nih tadi ya, mulai semakin ibarat kata nih gejalanya itu semakin tajam dengan ada kita ngeliat kilatan-kilatan cahaya, terus leher semakin kaku dan mulai kesemutan-kesemutan. Baru habis itu timbullah sakit kepalanya. Nah, sakit kepala pada migrain ini juga sebenarnya nggak begitu enak juga ya dan nggak agak berbeda juga dengan sakit kepala yang lain. Kalau sakit kepala yang biasanya kalau kita habis minum obat itu lumayan cepat meredanya. Tapi kalau migrain ini agak sedikit ngebandel, teman-teman. Jadi dia tuh cukup lama, cukup beberapa jam lah, ya, bisa sampai beberapa jam bertahannya gitu sakit kepalanya itu. Apalagi kalau umpamanya kita nggak minum obat nih, bisa sampai beberapa hari bahkan migrain itu bertahan. Nah, nanti setelah itu baru mulai berkurang baru masuk ke fase namanya postdrom. Postdrom ini tuh kayak fase mulai menurunnya ya, seperti kita tuh lebih ngerasa lebih lelah, lebih lemes seperti itu. Dan juga biasanya juga disertai dengan gejala penyerta. Bisa juga disertai gejala penyerta seperti mual-mual dan yang lain. Slide. Nah, yang menyebabkan sampai migrain itu apa sih? Sebenarnya sih yang menyebabkan migrain itu nggak begitu jelas juga, ya. Cuman memang diketahui ada hubungannya juga dengan sirkulasi darah. Cuman sirkulasi darahnya kenapa sampai terganggu sampai akhirnya bisa menyebabkan migrain? Nah, ini bisa karena perubahan hormon. Ya, perubahan hormon itu bisa memicu gangguan pada sirkulasi darah sehingga bisa menyebabkan migrain. Makanya paling apa lumayan sering yang mengalami migrain ini adalah wanita. Karena wanita yang paling sering mengalami perubahan hormon apalagi pas di masa-masa PMS. Terus bisa juga karena pemicunya emosi ya, emosi. Jadi emosi di sini teman-teman jangan selalu berpikir namanya emosi itu berarti marah-marah gitu. Enggak ya. Emosi itu secara keseluruhan. Jadi kita mungkin emosi kita tuh apa namanya terlalu meluap-luap ya, baik marah atau mungkin terlalu sedih atau mungkin bahkan terlalu happy ya. Pernah nggak teman-teman ngerasain kita malah terlalu seneng, saking senengnya tuh bahkan saking senengnya sampai sakit kepala malah. Saya soalnya pernah ngerasainnya ya. Saking happy-nya, saking kayak lagi kumpul-kumpul, kita ketawa-ketawa ngakak banget sampai geli banget gitu ya ketawa-ketawanya. Itu malah sampai kepala tuh sakit. Nah, itu juga bisa, ya. Bisa juga menyebabkan migrain. Lalu bisa juga pemicunya fisik, ya, fisik. Bisa karena kita mungkin kurang tidur,
terus kecapean, olahraga, itu juga bisa memicu. Terus bisa juga pemicunya pola makan dan bahan makanan. Ini juga tentu ya, mungkin kita terlalu banyak makan yang berlemak, atau terlalu banyak makan yang terlalu asin, MSG, kebanyakan MSG, atau malah terlalu manis ya. Ini juga bisa memicu migrain. Lalu juga faktor pemicu dari lingkungan juga seperti panas, bising, ya. Lalu bising juga itu bisa bikin sakit kepala juga. Dan juga bisa karena faktor obat-obatan tentunya. Slide. Nah, kalau gitu, kita kalau kena migrain, biasanya kita gimana dong ngobatinnya? Yang paling standar pasti kita ngobatin dengan obat pereda nyeri, ya. Tapi memang biasanya nggak, ya apa namanya, tidak hanya obat pereda nyeri aja ya. Kadang-kadang kita menambahkan juga dengan obat-obatan yang sifatnya untuk mengurangi gejala, ya baik gejala prodromnya atau gejala di auranya ataupun postdromnya. Ya, jadi biasanya kita mengkombinasikan itu. Ya, seperti di golongan triptan, obat anti mual, ataupun transcranial magnetic stimulation. Slide. Nah, yang paling penting sebenarnya teman-teman itu mencegah ya. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi juga, kalau udah migrain itu kok rasanya sangat nggak enak. Ya, nggak enak banget. Kayaknya mau ngapa-ngapain juga, aduh nggak nyaman deh. Tapi lebih nggak enaknya lagi itu justru karena dia sakitnya itu cuma sebelah. Mendingan sekalian aja full satu kepala yang sakit, mendingan sekalian gitu ya. Daripada cuma sebelah doang. Kayaknya sebelah tuh kayak bikin gimana ya, malah makin stres gitu kalau umpamanya sampai migrain ini kumat gitu ya. Makanya sebisa mungkin itu kita cegah ya, cegah jangan sampai migrain ini terjadi. Gimana cara mencegahnya? Kita cegah dari yang tadi ya, hal-hal apa aja yang bisa memicu migrain tersebut. Mulai dari menghindari konsumsi obat-obatan tertentu yang terutama yang bisa memicu terjadi migrain. Lalu juga selain itu kita seimbangkan nih antara istirahat dengan aktivitas fisik atau olahraga. Ya, jangan kebanyakan tidur juga. Istirahat harus cukup dan teratur. Tapi bukan berarti kerjaannya kita tidur aja. Kebanyakan tidur juga pusing. Ya, pernah ngerasain nggak? Nggak sama tuh ya. Tapi olahraga juga perlu ya. Olahraga tapi nggak boleh juga berlebihan ya. Jangan overwork juga ya. Over exercise itu juga nggak boleh. Jadi harus balance antara istirahat dengan olahraganya. Lalu juga jangan lupa penuhi kebutuhan cairan. Memang sih simpelnya sih sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari. Tapi lebih tepat adalah 30 mili dikali berat badan. Ya, jadi itu berat badan teman-teman berapa, itu dikali. Contohnya berat badannya 70 kilogram, berarti 30 kali 70 berarti 2,1 liter per harinya yang harus dibutuhkan, dikonsumsi cairannya. Dan cairan di sini menghitungnya adalah air putih ya teman-teman ya, atau air yang bening, tidak berwarna ya. Jangan minumnya nanti 2,1 liter, tapi minumnya teh, kopi, itu sih nggak masuk hitungan ya. Jadi harus air putih. Oke? Lalu juga bisa juga dengan menghindari mengkonsumsi minuman alkohol, apalagi berlebihan, hindari stres juga, dan juga mengkonsumsi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol dengan varian original, sweet, yang terbaru DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Max. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, tentu kita akan ngomongin nih kepalanya, yaitu polifenol. Polifenol ini terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata teman-teman, kandungan flavanol yang tinggi pada cocoa itu nggak hanya punya manfaat sebagai antioksidan saja, tapi dia secara klinis bermanfaat juga untuk fungsi kardiovaskular. Karena dalam jangka waktu yang pendek, itu dia bisa memberikan manfaat dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Cuman memang ini juga nggak gampang kita dapatkan karena biasanya kan kita nggak konsumsi langsung kakaonya, biji kakaonya kan, tapi yang sudah diolah menjadi bubuk atau bahkan sudah dalam bentuk coklat. Nah, ini seringnya justru teman-teman malah merusak kadar flavanol yang ada di dalam kakao tersebut. Sehingga untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga harus menggunakan metode pengolahan kakao yang tepat supaya flavanolnya bisa tetap terjaga. Slide.
Nah, di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah menemukan dan mempatenkan metode pengolahan biji kakao yang bisa tetap mempertahankan kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Nah, di sini mereka sudah membuktikan bahwa proses yang mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami dan ini diberi merek Acticoa dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku dalam semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini atau kita biasanya sebutnya daun pegagan, dia itu juga sebenarnya belakangan ini sudah lumayan populer, tapi lebih kepada manfaatnya untuk skincare, ya. Di skincare tuh beberapa tahun belakangan ini populer sekali karena dia tuh punya sifat anti peradangan, tapi sekaligus juga sangat sedikit sekali efek sampingnya. Jadi aman banget, pilihan yang paling aman untuk teman-teman yang punya kulit sensitif ya. Jadi dia tuh punya manfaat anti mikroba, anti diabetes juga, anti peradangan hingga anti depresan. Makanya sebenarnya dia itu nggak cuma bagus untuk kulit aja, tapi juga bahkan bagus untuk dikonsumsi karena manfaatnya ternyata banyak. Selain ada Central Asiatica juga ada black garlic. Nah, black garlic ini garlic juga ya sebenarnya bawang putih juga, cuman versi yang sudah difermentasi sehingga kekuatannya sebagai antioksidan itu jauh lebih tinggi berkali lipat dibandingkan garlic yang biasa atau bawang putih biasa. Itu bisa sampai 6 sampai 10 kali lipat lebih tinggi sifat antioksidannya dibandingkan eh, bawang putih yang biasa ya. Dan memang black garlic ini juga sekarang lumayan populer juga karena dia sudah mulai banyak dimanfaatkan di bidang kesehatan. Antara lain bisa untuk mengatasi kanker, tumor, miom, bahkan bisa mengobati kolesterol dan darah tinggi juga, serta membersihkan darah dan sebagai antitoksin. Dan dia juga bisa memperbaiki sistem pencernaan dengan proses detoksifikasi ya. Jadi bawang hitam ini juga lumayan populer memang untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kardiovaskular juga ya, untuk mencegah stroke, Alzheimer, bahkan bisa membantu mengontrol gula darah serta meringankan penyakit Parkinson juga. Jadi banyak sekali ternyata manfaat dari black garlic ini. Slide. Lalu ada vitamin B7 atau biotin. Nah, vitamin B7 ini juga lumayan juga ya, sebenarnya cukup terkenal beberapa tahun belakangan ini di bidang skincare karena dia bagus banget untuk rambut ya, untuk mencegah rambut rontok, menguatkan rambut, melebatkan rambut. Tapi ternyata dia nggak cuma untuk itu aja manfaatnya teman-teman, tapi dia juga bermanfaat untuk metabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak yang lebih efektif. Jadi justru sebenarnya malah bagus banget untuk kita yang lagi ingin baik menjaga maupun untuk mendapatkan berat badan yang lebih ideal. Lalu juga ada vitamin C dan sistein yang bagus banget untuk imunitas ya karena sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk menangkal radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, tentunya sudah ada banyak banget studi klinis yang sudah ada, bahkan teman-teman sebenarnya bisa searching sendiri sih ya, bahkan ya di Google itu gampang sebenarnya searchingnya ya. Ini termasuk satu-satunya itu studi klinis yang mempelajari tentang fungsi endotelium dan dengan cocoa flavanol. Ternyata dari studi klinis ini teman-teman, mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu dapat meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik supaya menjaga elastisitas pembuluh darah yang lebih lancar dan aliran darah bisa jadi lebih lancar juga. Slide. Nah, lalu selain itu juga Acticoa itu sendiri ya yang merupakan brand dari metode yang sudah dipatenkan oleh Barry Callebaut untuk mempertahankan cocoa flavanolnya yang tinggi itu sudah mendapatkan klaim yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA sehingga sudah menjadi panduan untuk penggunaan dan dari segi manfaatnya untuk mendapatkan manfaat
ya yang bisa diklaim kesehatannya secara internasional. Nah, di sini EFSA sudah mengumumkan kalau cocoa flavanol dengan jumlah tertentu, ya, jumlah yang tinggi ya, itu bisa membantu untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. FDA juga sama. Ya, FDA juga mengumumkan kalau cocoa flavanol yang tinggi akan flavanol itu akan bisa untuk membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Nah, sekarang jumlahnya berapa teman-teman yang harus bisa didapatkan supaya bisa mengklaim ini? Jumlahnya adalah 200 mg flavanol. Nah, jadi 200 mg flavanol itulah ya baru kita bisa mendapatkan manfaat yang seperti dikatakan EFSA maupun FDA. Nah, 200 mg flavanol ini kalau dikonversi di dalam artikel kira-kira berapa banyak ya? Banyaknya adalah sekitar 2,67 gram. Nah, jadi cukup dengan 2,67 gram Acticoa ya di dalam cocoa flavanol kita, itu sudah bisa kita dapatkan manfaat sesuai dengan klaim yang dikeluarkan oleh EFSA maupun FDA. Slide. Nah, jadi dengan 200 mg itu sebenarnya kita bisa mendapatkan manfaat terutama ya untuk kardiovaskular ya. Kardiovaskular kita jadi lebih bagus, baik dari sisi tekanan darah, gula darah, lemak darah itu jadi lebih terkontrol. Selain itu juga bisa juga mengurangi resiko kanker karena basically dia adalah antioksidan dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid sendiri, teman-teman yang terbaru ini, dia itu triple power ya. Jadi tidak hanya ada cocoa flavanol 2,67 gram saja, tapi juga ada black garlic dan juga centella asiaticanya. Jadi memang dia kekuatannya 3 kali lipat kalau dibandingkan dengan yang original maupun sweet ya. Sehingga manfaatnya, kekuatannya juga 3 kali lipat ya. Dia lebih efektif ya dalam melancarkan sirkulasi aliran darah, lebih efektif lagi dalam mencegah penyakit jantung dan stroke, lebih efektif dalam membantu mengurangi lemak darah, lebih efektif juga dalam mengontrol kadar gula darah serta tekanan darah. Sehingga dia juga bisa melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, tambahan nih buat teman-teman yang lebih aktif ya, yang lebih aktif, banyak aktivitasnya, itu bisa menambahkan Nutriflow dalam konsumsi cocoa flavanol teman-teman. Nutriflow ini dia lebih bagus dalam membantu penyerapan nutrisi lebih baik di tubuh. Jadi terutama nih buat teman-teman yang mungkin makannya agak sembarangan ya, agak sembarangan, seenggaknya penyerapan nutrisinya bisa tetap lebih optimal. Lalu juga bisa membantu metabolisme lemak dan protein, melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular juga. Bonusnya bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Membantu juga memperkuat daya tahan tubuh, bahkan bisa membantu dalam pembentukan massa otot, tapi juga cocok untuk program penurunan berat badan. Jadi, Nutriflow ini teman-teman bisa teman-teman gunakan tidak hanya sekedar untuk menurunkan berat badan, tapi juga bisa menaikkan berat badan yang lebih ideal, gitu ya. Jadi, tapi ibarat katanya kalau untuk menaikkan berat badannya, jadi bukan menaikkan berat badan dengan meningkatkan jumlah lemak, tapi untuk meningkatkan jumlah massa ototnya. Slide. Nah, untuk konsumsinya gimana? Nah, pada dasarnya sih sebenarnya kalau dari acuan yang dikatakan EFSA maupun FDA, memang seenggaknya kan 2,67 gram ya kita konsumsi untuk yang original atau sweet nih. Untuk original atau sweet kan konsumsinya 2,67 gram. Nah, ini memang idealnya seperti itu. Cuman kan kita kadang-kadang susah juga ya mengukur 2,67 gram itu untuk supaya presisi kecuali kita punya timbangannya sendiri ya. Tapi jadi biasanya kita bulatkan ke 3 gram. Tapi kalau saya secara pribadi melihat kita gimana aktivitas fisik kita, kondisi lingkungan kita ya, cara kita, pola hidup kita selama ini, saya sih lebih menganjurkan setidaknya 5 gram setiap harinya. Itu lebih efektif dalam mengcover kebutuhan tubuh akan flavanol. Slide. Nah, untuk
yang punya masalah khusus pada sirkulasi darah atau pada pembuluh darah, itu teman-teman bisa konsumsi yang DTM liquid. DTM liquid ini teman-teman cukup konsumsinya 1 sampai 2 saset per hari aja. Ya, kalau kira-kira masih kurang, itu ditambahkannya dengan original atau sweet. Ya, jadi bukan DTM-nya ditambahin satu lagi jadi 3 ya, jangan. 2 saset maksimal. Oke, slide. Nah, kalau yang mau aktif, bisa nih nambahin NutriFlow. Nah, kalau untuk NutriFlow ini, teman-teman bisa menyeduhnya sekitar 15 gram atau 1 sendok makan, dicampur dengan air. Airnya mau banyak atau dingin, terserah, sesuai selera aja, ya. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Winda. Luar biasa ya teman-teman ya penjelasan dari Dokter Winda. Ternyata ternyata kokoa itu bermanfaat loh untuk penyembuhan migrain ya. Jadi Bapak Ibu yang kalau saya suka ngeluh pusing atau yang dikeluhkan tadi oleh Dokter Winda bisa langsung sedia ini flavanolnya ya. Baik dok, sebelum kita ke sesi tanya jawab ini udah ada pertanyaan banyak ya dok ya. Saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo dari FAI. Baik Bapak Ibu, sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu, ini ada nomor FAI Medical Consultant. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Bapak Ibu bisa bertanya mengenai kesehatan, produk, ataupun penyakit lainnya dan langsung dijawab oleh Dr. Indah. Chat ini Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Selanjutnya kita ada sosial media loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan sebagai alat bantu untuk mempromosikan produk FAI seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram at foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FAI Official, dan juga ada TikToknya di at foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu, saya sarankan untuk mengikuti sosial media kami supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan nih mengenai tips-tips kesehatan, kemudian acara, dan juga promo-promo besar dari FAI ya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sudah merasa tertinggal mengenai konten-konten yang tadi sudah saya jelaskan, bisa langsung buka aja nih websitenya di content.flavanol.co.id. Di situ sudah ada kategori masalah kesehatan. Bapak Ibu bisa langsung download mungkin flyernya, tips kesehatannya, ataupun testimoninya ya. Harus sering-sering dibuka ya Bapak Ibu ya untuk media promosi Bapak Ibu. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom acara malam hari ini, terus mau bergabung ya selesai Zoom nanti, saya akan memberikan hadiah nih Bapak Ibu nih. Untuk Silver akan mendapatkan jam meja eksklusif, Gold akan mendapatkan tumbler, Platinum akan mendapatkan satu box suite dan satu box original. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung berikan invoice-nya kepada customer relation kami yaitu Ibu Mary ya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai press list terupdate nanti untuk per 1 Februari 2024 ya. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk bulan Februari masih ada kurang lebih 6 hari lagi ya untuk melakukan pembelanjaan dengan harga lama. Karena di tanggal 1 Februari nanti kita sudah mengalami kenaikan harga seperti original suite-nya menjadi 499.500, Nutriflow-nya 510.000, Flavanol-nya 922.500, dan DTM liquidnya masih sama ya di 1.287.000 rupiah. Dan yang tadi saya jelaskan adalah harga-harga untuk member ya. Selanjutnya kita juga ada jalan-jalan nih untuk trip ke Hainan Cina untuk 2 orang ya. Periodenya sudah kita mulai dari tanggal 21 Januari sampai nanti 29 Februari. Bapak Ibu akan akan dimanjakan perjalanan menyenangkan ke Hainan Cina 5 hari 3 malam. Caranya mudah banget dengan menjadi juara sponsorship ya. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung tanyakan ke upline-nya masing-masing ya. Selanjutnya kita akan ada acara bisnis preview di hari Sabtu nanti. Besok tanggal 27 Februari jam 2 siang di kantor pusat FAI. Akan ada pembicara yang luar biasa yaitu Bapak Yaumil Putra, kemudian Ibu Ida, dan juga ada MC-nya Ibu Ramayanti. Di Bapak Ibu bisa langsung segera hadir untuk membawa calon prospek Bapak Ibu ke kantor pusat FAI ya.
Nah, terus juga nanti di tanggal 20 Februari kita ada acara Grand Business Preview and Special Health Seminar di Jakarta Design Center atau JDC di Flamboyant Room. Itu Bapak Ibu akan mendapatkan satu saset DTM liquid dan tiketnya berbayar Rp35.000. Bapak Ibu akan mengikuti acara tersebut. Ada pembicara kita yang luar biasa yaitu seperti malam hari ini ada Dr. Winda, kemudian Bapak Yaumil Putra dan juga Ibu Dea Kasih. Nah, tiket ini terbatas Bapak Ibu ya, jadi bisa langsung hadiri acara tersebut. Nah, kemudian yang ada di Makassar bisa langsung ikut acara FI Annual Celebration 2024. Pembicaranya ada banyak sekali Bapak Ibu dan juga kita kedatangan CEO kami yaitu Ibu Susan Barlin. Ada pembicara seperti Bapak Arsendra Wardana, kemudian Ibu Dea Kasih, Ibu Siti Rahayu, Bapak Yaumil Putra, Bapak Richard dan juga Bapak Suradi. Nah, ini tiketnya berbayar 480.000 di Ebony Ballroom Hotel Gamara lantai 1 Jalan Metro Makassar ya. Acaranya di 3 Maret jam 2 sampai jam 6 sore. Nah, kemudian yang tinggal di Jakarta, kita juga ada acara Speak and Grow Rich yang akan dibawakan oleh Bapak Haris Hendra Wardana, Bapak Yomil Putra, dan juga Ibu Dea Kasih. Nah, ini acaranya selama 2 hari, di tanggal 6 sampai dengan 7 Maret 2024, jam 9 sampai jam 5 sore, di Jakarta Design Center, Orchid Room. Tiketnya berbayar Rp450.000 dengan kuota 40 orang. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa langsung daftarkan dirinya kepada upline masing-masing. Oke, itu dia tadi acaranya sudah saya jelaskan ya Dokter Winda ya. Ada banyak banget loh acaranya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang dari Jawa Barat, Toli-Toli. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya doknya dari Bu Marta nih. Selamat malam dok, penyakit apa yang membuat kencing berbusa dan koko mana yang cocok untuk dikonsumsi? Terima kasih. Oke, kalau untuk kencing berbusa sih sebenarnya ada beberapa ya kemungkinannya. Yang pasti sih biasanya kalau kencing berbusa berarti dia ada masalah di saluran kemih. Bisa mulai dari ginjal sampai di uretra. Ya, kalau dari ginjal bisa mungkin ada masalah di gagal ginjal atau mungkin batu ginjal juga bisa atau bisa juga prostat bisa juga ya. Nah, itu kemungkinan-kemungkinannya ini tergantung yang mana ya. Koko yang mana yang cocok dikonsumsi sebenarnya sih basically yang mana aja boleh kok ya. Cuman kalau mungkin catatannya kalau memang dia lebih masalahnya pada ginjal ya, seperti gagal ginjal atau batu ginjal gitu ya. Itu saya akan lebih rekomen lagi liquid. Karena liquid ini sangat bagus ya untuk ginjal manfaatnya. Antioksidannya kencang banget untuk ginjal. Bahkan kalau misalnya untuk batu ginjal, itu tuh Centella asiaticanya itu tuh bisa bantu juga untuk bahkan untuk meluruhkan si batunya gitu. Jadi itu rekomen banget. Nah, jadi ini sih sebenarnya tergantung ya. Itu kalau umpamanya kencing berbusa bisa macam-macam. Cuman memang biasanya di area sana kemungkinan masalahnya. Nanti disesuaikan aja. Kalau seandainya lebih kepada prostat, itu pakai yang original atau sweet juga boleh kok, cukup sebenarnya nggak harus yang liquid ya, tapi nanti boleh kok disesuaikan dengan kebutuhan. Oke? Oke, selanjutnya dari Bapak Firman Bu Ida. Oke. Malam dong, suami lagi ngerasain sakit di pinggang seperti urat ketarik hampir jatuh di kamar mandi saat buang air besar, berdiri langsung kelingan, kupingnya pengeng, pandangan gelap itu kenapa ya dokter? Oke. Nah, biasanya sih begini, kalau seperti ini sih yang dirasakan, itu yang pasti aliran darah ke otak tuh menurun. Nah, kenapa aliran, makanya sampai ngerasa keliengan, kayak gitu, keliengan, kupingnya sampai pengang, pandangan gelap. Itu yang pasti tuh aliran darah ke otak tuh kurang gitu, jadi menurun gitu ya, sehingga merasakan reaksi itu. Tapi kenapa bisa sampai aliran darahnya kurang? Nah, ini faktornya bisa macam-macam ya bisa macam-macam bisa juga karena justru rasa sakit yang di pinggang ini ya mungkin bisa jadi karena rasa sakit yang berkepanjangan tidak segera diatasi itu bikin jadi stres gitu ya stres fisik yang bisa bikin ngedrop juga
Nah, itu bisa juga ya. Atau memang basically ada masalah di sirkulasi darah atau di pembuluh darah di otak gitu sehingga membuat aliran darah ke otak pun jadi kurang lancar, itu juga bisa. Nah ya, jadi faktor-faktor ini sih harus ditelaah lebih jelas sih sebenarnya ya, seperti gimana kondisi yang sebenarnya. Nah, nanti ini mungkin sebaiknya dicek dulu nih, sakit di pinggangnya seperti urat ketarik ini nih apa sebenarnya. Kalau di pinggang itu tuh bisa macam-macam ya, bisa memang saraf kejepit atau HNP ya, atau bisa juga cuma sekedar masalah ototnya aja yang apa salah salah istilahnya tuh kayak salah urat gitu ya, otot aja, atau memang ada masalah malah masalahnya di ginjal gitu ya. Jadi sebaik sih ini diperiksa dulu supaya lebih tahu sebenarnya penyebabnya yang mana gitu. Jadi supaya untuk mengatasinya juga bisa lebih tepat sasaran, nggak nebak-nebak. Kalau ini kan agak-agak nebak-nebak ya jadinya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Zainal Abidin nih dok. Dok, saya mau tanya, wajah saya mati rasa, kaku kebas tebal, bibir kaku, kepala pening, dan hasil MRI CVST terjadi bekuan darah terbentuknya sinus vena otak, ada pembekuan di pembuluh darah vena otak. Nah, apakah flavanol ini bisa untuk membersihkan atau mengurangi pembekuan atau penyumbatan di pembuluh darah vena otaknya, dok? Terima kasih. Oh, bisa justru ya. Jadi memang Coca-Cola sendiri itu dia punya sifat antikoagulan. Jadi dia tuh punya sifat yang seperti pengencer darah, ya, seperti aspirin. Dia tuh punya sifat seperti itu. Jadi justru malah untuk kasus seperti ini bisa dibantu dengan Coca-Cola, walaupun tetap saya sarankan dikombinasi dengan obat dokter juga ya. Jangan di stop dulu obat dokternya, langsung diganti dengan Coca-Cola, jangan. Bareng-bareng dulu karena basically ini kan kerjanya kan mereka walaupun seperti efeknya sama, tapi metode kerjanya itu berbeda gitu. Jadi justru bisa saling melengkapi, sinergis seperti itu. Jadi justru bisa banget dikonsumsi kokolflavanol. Untuk yang mana sebenarnya basically yang mana aja boleh. Original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh. Ya, liquid akan lebih bagus lagi sih sebenarnya karena triple triple power dia. Jadi mungkin sih kalau umpamanya bisa dan ibaratnya kan mungkin lagi berat ya kondisinya kan lagi kejadian gitu kan itu bisa kasih yang liquid ya liquidnya 1 sampai 2 saset per hari gitu kalau nanti kira-kira diperlukan boleh ditambahkan dengan yang original atau sweetnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Wina. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Min Mintarsih di Batam nih. Untuk yang cuci darah, mana yang sebaiknya dikonsumsi, dok? Oke, kalau untuk cuci darah sih saya sebenarnya rekomen justru saya justru rekomen DTM liquid. Karena liquid itu justru bagus banget untuk ginjal. Jadi bisa membantu bahkan untuk perbaikan kerusakan pada sel-sel ginjal. Ya, untuk kasus cuci darah seperti ini justru saya sangat rekomen banget konsumsinya yang DTM liquid. Itu nanti bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Gitu ya. Oke, terima kasih, Dokter Wina. Selanjutnya dari Bapak Wendy. Flavanol liquid ini ada efek samping buat penderita tumor ganas? Oke, kalau efek samping sih sebenarnya bukan efek sampingnya. Saya sih lebih tepat itu sebenarnya adalah reaksi eh, jadi sebenarnya bisa dua antara reaksi detoksifikasi atau reaksi healing crisis di mana ini terjadinya memang adalah proses penyesuaian ya proses penyesuaian dari konsumsi dengan antara flavanol dengan tubuhnya gitu ya. Nah, fase ini belum tentu semua orang ngalaminnya enak. Ya, semua pasti akan mengalami, tapi nggak semua mengalaminya enak. Jadi ada yang langsung ibarat kata nih, karena mungkin di dalam tubuhnya itu memang toksinnya minimal, ya, sehingga pada saat terjadi detoksifikasi tersebut, itu yang dibuang nggak banyak, sehingga reaksi
keracunan toksinnya itu ringan, bahkan sampai nggak berasa, nyaman-nyaman aja. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin toksinnya, racunnya memang sudah banyak di dalam tubuh dan itu sedang dikuras gitu ya, pada saat kita konsumsi itu dikuras, jadi kita akan mengalami ya agak seperti keracunan ya, seperti keracunan karena memang harus dikeluarin. Ya kan racunnya harus dikeluarin dan itu biasanya rasanya nggak enak. Nah, kalau biasanya kalau pada pasien tumor, kalau mengingat pasien tumor itu kan mungkin sudah mengalami pengobatan ya kan, kemo, mungkin ada udah banyak minum obat-obatannya, apalagi namanya juga sedang mengalami tumor ya, kemungkinan sudah ada terjadi gangguan metabolisme atau detoksifikasi alami di dalam tubuhnya. Sehingga di dalam tubuh bisa jadi sudah menumpuk banyak racun gitu kan. Bahkan makanya inilah racun-racun inilah yang malah akan memberi makanan untuk si tumornya ini supaya makin hidup. Nah, ini kan harus kita buang. Jadi biasanya mungkin akan mengalami rasa yang nggak enak bagi pasien-pasien tumor ya. Mungkin apa aja yang bisa dirasakan? Bisa rasanya nyeri. Bisa rasanya nyeri di area tumornya ya. Bisa rasanya sakit di tumornya atau ibarat kata terasa panas ya atau mungkin bisa agak mual juga. Cuman sih kalau saran saya itu nggak apa-apa sih dibaca rasa yang dirasakan itu sebenarnya nggak seberapa dibandingkan penyakit rasa sakit yang diakibatkan oleh si penyakit kanker itu sendiri, tumor itu sendiri gitu loh. Ya, jadi sebenarnya sih nggak apa-apa dan toh juga biasanya kan kalau namanya sudah ada penderita tumor pasti ada disertai dengan obat-obatan kan sebenarnya dengan obat-obatan jadi nggak apa-apa akan teratasi kok biasanya gejala-gejala tersebut dengan obat-obatan yang dikasih untuk si pasien tersebut jadi nggak apa-apa malah ini akan bisa semakin target kita kan adalah untuk gimana supaya pengobatan untuk tumornya ini bisa berhasil. Nah, memang dengan Cocoflavanol ini kita harapkan itu bisa semakin meningkatkan ya angka keberhasilan dari proses pengobatan tumornya ini gitu. Jadi ya agak tambah sakit sedikit kemungkinan kemungkinan bisa jadi. Tapi sama saya sih itu worth it ya nggak ada masalah diusahakan saja karena ini untuk eh, meningkatkan angka keberhasilan tadi gitu supaya tumornya bisa lebih efektif untuk mengatasinya gitu. Ya nanti untuk dosisnya sih tetap ya saya anjurkan untuk liquid kan maksimal 2. Tapi saran saya tetap dikombinasi dengan original ya karena untuk kasus tumor seperti ini itu saya lebih menganjurkan memang dosisnya harus yang lebih kuat gitu karena kan kita harus adu kuat antara tumornya sama kita nih dan tubuh ibaratnya gitu jadi harus lebih agresif jadi mungkin bisa diberikan mulai dari DTM liquidnya 2 ditambah lagi dengan original 5 gram mulai dari 5 gram ya 5 gram bisa ditingkatkan ke 10 atau ke 15 nanti disesuaikan aja dengan reaksi tubuh nanti kalau sudah lebih nyaman baru ditingkatkan gitu ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Selanjutnya dari Bapak Zainal Abidin nih dok. Dok, karena ada bekuan darah di pembuluh darah vena otak atau kiste, saya dikasih dokter syaraf pengencer darah yaitu clopidogrel 75 mg diminum pagi, askardia 80 mg malam, dan juga aspirin 2 mg setengah tablet di malam hari. Dan saya minum flavanol original 5 gram pagi sama liquidnya satu saset malam mau tidur itu nggak kelebihan dosis saya itu dok karena saya takut nggak minum obat dokter. Oh enggak, justru nggak kelebihan ini mah bahkan kalau secara saya pribadi ini malah kalau dari segi flavanolnya masih kurang sebenarnya. Biasanya kalau saya untuk kasus seperti Pak Zainal seperti ini untuk flavanolnya sendiri biasanya saya anjurkan memang sebenarnya 3 takaran bahkan 3 kali konsumsi. Ini kan baru 2 kali. Sebenarnya sih kalau secara kalkulasinya ya sebenarnya masih kurang tapi saran saya, karena kan kebetulan Bapak ini sudah ada minum obat-obatan juga ya, clopidogrel, askardia, aspirin gitu kan. Nggak apa-apa, 2 kali minum dulu aja, dilihat dulu aja evaluasi ya.
dievaluasi nanti apa nih Pak Zainal yang dirasakan. Evaluasi dalam 2 minggu ini, gimana rasanya dengan 2 kali konsumsi ini. Kalau kira-kira sebenarnya sudah terasa lebih baik, pertahankan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya setelah 2 minggu ini masih belum ada progres yang kira-kira cukup baik, itu Bapak tambahkan lagi ya. Bisa ditambahkan satu saset lagi untuk liquid DTM-nya. Oke? Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Suryono. Dok, untuk stroke bagusnya pakai produk yang mana? Kalau untuk stroke sebenarnya saya lebih rekomend sih liquid ya. Liquid itu bagus banget untuk memang kardiovaskular apalagi stroke ya kan. Kayak tadi tuh apalagi karena dia sudah ada black garlicnya. Black garlic jadi dia dari flavanol sendiri dia udah rekomend untuk stroke tambah black garlicnya juga. Nah, jadi bagus banget untuk spesifik untuk stroke tuh menurut saya sih lebih saranin liquid, DTM liquid ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir dok dari Ibu Dwi Lestari. Dok, untuk yang jantung sama diabetes minumnya bagusnya yang mana ya? Oke, kalau jantung sama diabetes sih pada dasarnya sih yang mana aja oke ya, original bagus, sweet bagus, DTM liquid apalagi ya, apalagi DTM liquid, DTM liquid itu dia udah triple tadi kan, kekuatannya 3 kali lipat, apalagi juga untuk diabetes dia bagus karena dia itu punya efek anti diabetik juga ya, bagus untuk kontrol gula darah, kan garlicnya itu sendiri juga dia bagus untuk kontrol gula darah. Jadi untuk yang diabetes, kalau mau yang liquid itu lebih bagus lagi sih. Gitu, apalagi untuk jantung juga kan. Jantung juga sudah otomatis sih ya kalau jantung itu karena kan dia dari flavanolnya sendiri saja itu sudah bagus untuk jantung dan semua kan sudah ada flavanolnya. Cuman karena mempertimbangkan ini ada diabetesnya, itu kalau umpamanya konsumsi yang DTM liquid akan lebih efektif lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Linda, itu tadi semua chat boxnya sudah saya bacakan. Karena masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi nih dok. Mungkin ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Saya akan memberikan satu orang penanya yang ingin bertanya dengan Dokter Winda. Bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Halo, ada yang ingin tanyakan? Halo, selamat malam dok. Selamat malam Bu Malam, Ibu. Masnya. Iya, jadi ini dok, teman saya kan ada haidnya yang nggak lancar. Kira-kira produknya itu yang mana bagus ya untuk lancarkan haid? Terima kasih Oh, dok. sama-sama. Nah, kalau untuk memperlancar haid sih, sebenarnya kan kalau lancar tidaknya haid itu kan hubungannya sih lebih kepada hormonal. Kalau itu sih saya lebih prefer untuk konsumsinya either yang original atau sweet gitu. Original atau sweet itu bagus untuk bantu balancing atau eh, menyeimbangkan produksi hormon. Jadi untuk masalah wanita seperti haid yang kurang lancar itu lebih rekomen. Cuman ada catatan. Kadang-kadang haid yang tidak lancar ini kan karena dia faktornya hormonal, itu juga ada penyebab lain gitu. Seperti contohnya mungkin berat badannya nggak ideal. Berat badannya kira-kira ideal nggak? Kalau sana ini berat badannya mungkin berlebih ya, kurang ideal, itu sebaiknya memang harus diidealkan juga berat badannya. Ya diturunkan supaya memang tidak hanya sekedar hormonnya yang memang ditekan, tapi juga memang disehatkan gitu ya, disehatkan lagi gitu. Nah, itu bisa juga nanti dikombinasi dengan NutriFlow. NutriFlow-nya digunakan untuk program dietnya ya. Jadi boleh tuh nanti NutriFlow-nya digunakan sebagai pengganti sarapan atau pengganti makan malam dan bantu dietnya juga ya, kontrol asupannya supaya berat badannya bisa lebih ideal. Jadi biar bisa benar-benar haidnya juga benar-benar terkontrol. Dan ini juga soalnya kalau seandainya haid yang tidak teratur, itu nanti akan mempengaruhi kesuburan juga. Kan sayang ya kalau seandainya nanti masih di usia produktif, apalagi masih muda, gitu kan, masih muda, mungkin belum pernah punya anak, gitu kan, nantinya kan mungkin mau berkeluarga, mau punya anak, nanti kan
pasti akan kepingin juga gitu kan. Untuk supaya jangan itu menjadi penghalang, disehatkan dari sekarang gitu ya. Oke, luar biasa sekali Dokter Winda. Bu Masnya sudah cukup jelas Ibu? Iya, terima kasih, Dok. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik Dokter Winda, karena waktunya juga sudah jam 9 malam, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup, Dok? Karena apalagi kita minggu depan sudah dengan harga baru ya. Mungkin bisa ajak teman-teman untuk bisa dirutinkan lagi konsumsi flavanolnya ini. Wah, karena berhubung minggu depan katanya sudah mulai harga baru, gimana kalau kita stok saja dari sekarang? Tipikal ibu-ibu ya, mumpung masih harga lama, di stok dulu dari sekarang ya kan, demi mengamankan minimal beberapa bulan ke depan untuk konsumsi flavanolnya supaya bisa tetap harga lama, ya kan, sambil mencari cuan-cuan lagi untuk nanti bisa menyetok lagi dengan harga yang baru. Jadi supaya kesehatan kita tetap senantiasa terjaga. Karena ingat teman-teman, mungkin sekarang pada saat kita sehat, menjaga kesehatan itu terasa mahal. Tapi percayalah, kalau nanti kita sudah sakit, sehat itu jadi terlalu mahal lagi. Karena ternyata biaya untuk sakit itu jauh lebih mahal lagi. Jadi mumpung masih sehat, dijaga ya. Minum terus koko flavanolnya. Minum air putih yang cukup juga, dan jaga keseimbangan antara istirahat dan olahraga. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu untuk selalu merutinkan konsumsi koko flavanol sehari ya minimal 3 sampai 5 gram ya. Kalau misalnya memang ada gangguan kardiovaskular bisa sampai 3 kali konsumsi ya dok ya untuk mencegah kesehatan jantung dan pembuluh darah ya. Mumpung harganya masih normal ya Bapak Ibu bisa minum flavanol nih dirutinkan nih mulai sebanyak-banyaknya sampai untuk di stok tadi kalau kata Dokter Winda ya sampai bisa stok juga. Oke, baik kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bapak Ibu ya dengan topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Bye-bye. Bye. Malam, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Selamat, Dokter Linda. selamat malam. Malam, makasih. Salam sehat. Terima kasih Dokter Winda, salam toli-toli. Gorontalo. Itu. Ya, ini karena saya di perjalanan. Ya mudah-mudahan lah. Tinggal di pembuktian bahwa produk FM betul-betul